Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Jaki dan Bara. Semoga teman-teman semua sehat semua, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian dan manfaat berenang. Seperti kita tahu, aktivitas berenang ini merupakan salah satu aktivitas yang sangat menyenangkan. Selain menyenangkan, ternyata banyak sekali manfaatnya. Tapi sebelum kita jelaskan manfaatnya, kita akan coba menjelaskan tentang pengertiannya. Pengertian daripada berenang itu sendiri adalah sebuah gerakan berpindah tempat secara teratur di dalam air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Itu merupakan pengertian daripada berenang. Makanya di dalam berenang itu banyak sekali ya gaya-gaya yang diperlombakan, yang mana contoh gaya itu ada gaya kupu-kupu lah, gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan yang lainnya yang berkaitan dengan tadi tangan dan kaki. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang dia ada di kolam renang, kemudian dia menggunakan ban tanpa menggerakkan badannya, itu tidak berenang, itu bukan berenang menurut saya ya. Karena tadi pengertian dasar daripada berenang itu adalah bergerak. Selain itu juga ada yang mengatakan bahwa berenang itu juga berenang itu dianjurkan secara agama, itu dianjurkan. Ada salah satu hadis yang mengatakan 3 hal yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Pertama ada memanah, kemudian berkuda, kemudian juga berikutnya adalah berenang tadi ya. Terus ada yang bertanya lagi, kalau misalkan berenang itu dianjurkan, bagaimana dengan orang-orang Arab, di mana saat zaman dulu atau misalkan pada zaman para khalifah atau misalkan Rasul sampai ke bawahnya itu belum ada kolam renang, sedangkan di Arab itu padang pasir tidak identik dengan air, sedangkan berenang itu identik dengan air atau kolam renang. Makanya tadi balik lagi seperti tadi yang dikatakan bahwa artinya berenang itu adalah bergerak. Jadi pengertian secara luasnya itu tidak toh hanya di air saja. Jadi kalau ingin sehat kan ingin sehat ya kita bergerak. Jadi tidak toh berenang itu adalah bergerak gitu. Makanya ada istilah kan berenang di darat, artinya ya nggak salah ketika orang mengatakan seperti itu. Artinya apa? Dia bergerak di darat. Karena kalau kita ngacu kepada pengertian daripada berenang itu ya tadi, berenang adalah bergerak. Oke, kalau kita misalkan karena sudah tertanam di dalam otak kita ketika kita bilang berenang, oh identiknya langsung ke kolam renang, ya makanya ketika tidak memahami pengertian berenang itu sendiri, ya akan seperti itu memandangnya gitu. Berikutnya kita juga akan menjelaskan tentang manfaatnya ya, manfaat daripada berenang itu sendiri. Kalau kita berbicara keseruan, kebahagiaan, keceriaan, happy, segala macam, sudah pasti siapa sih yang gak suka main air gitu kan. Jangankan anak kecil, anak kecil sejam 2 jam gak mau diangkat dia terus aja. Orang tua juga banyak yang suka. Bahkan untuk salah satu solusi ataupun salah satu cara orang dewasa menghilangkan mumet, menghilangkan lelah, segala macam itu dengan tadi bertemu dengan air ya. Di situ mau seperti apa, mau bagaimana, yang penting dia bertemu dengan air. Balik lagi kepada tujuan
tujuan berenang itu sendiri gitu ya. Berikutnya kita akan coba membahas tentang manfaat daripada berenang itu sendiri ya, terutama untuk anak-anak. Kita akan bahas 8 manfaat berenang untuk anak-anak ya. Tapi catatan ya, anak-anak atau bayi. Kalau bayi di umur 6 bulan ke bawah, sebaiknya janganlah ya dibawa ke tempat renang umum karena sangat rentan sekali. Kita bisa menggunakan kolam renang yang bulat, baby spa itu namanya. Kita bisa menggunakan itu untuk anak-anak 6 tahun atau 1 tahun ke bawah. Karena memang kalau ke tempat renang umum itu sangat amat rentan, belum lagi airnya dengan ada kaporit atau segala macem ya, terus juga berbaur dengan banyak orang-orang, itu kan nggak baik lah ya. Nah, di sini untuk manfaatnya yang pertama itu adalah meningkatkan keseimbangan. Manfaat berenang untuk perkembangan bayi yang pertama itu meningkatkan keseimbangan. Dengan berenang, si kecil itu bisa meningkatkan atau bisa membantu meningkatkan koordinasi dan keseimbangannya. Karena kenapa? Karena ketika si anak bayi ataupun si anak ini sebagian tubuhnya itu berada di dalam air, fokus utama mereka itu akan menjaga keseimbangan, ya kan? Nah, hal itu sangat dipercaya ketika si anak bayi sering dibawa berenang, dia akan memiliki keseimbangan yang lebih baik saat dia belajar berjalan. Ini khusus untuk setahun ke bawah atau misalkan 8 bulan atau pokoknya fase-fase ataupun usia-usia dia pra berjalan aja gitu. Karena kan kita tidak bisa patok umur sekian berjalan, nggak bisa, karena setiap anak itu berbeda ya proses pertumbuhannya itu. Nah, ketika si anak ini sering dibawa berenang, maka manfaat yang pertamanya itu tadi, dia akan memiliki keseimbangan. Jadi ketika dia menghadapi proses belajar berjalan, dia sudah memiliki tadi fokus ataupun sudah bisa menyeimbangkan. Karena ketika dia nyemplung ataupun ketika dia berada di dalam air berenang itu tadi, fokusnya itu akan menyeimbangkan gitu ya. Berikutnya adalah meningkatkan fungsi kognitif ya. Ketika berenang, tubuh bayi melakukan gerakan lintas pola bilateral. Apa sih lintas pola bilateral itu? Yaitu menggunakan kedua sisi tubuh untuk melakukan suatu tindakan sehingga otak bayi bisa berkembang lebih baik. Tuh ya. Nah, gerakan lintas pola ini membangun neuron di seluruh otak, terutama di korpus callosum. Bagian otak ini memfasilitasi komunikasi, feedback, dan modulasi dari satu sisi ke sisi yang lain. Dengan kata lain, berenang bisa meningkatkan pertama, kemampuan membaca, perkembangan bahasa, pembelajaran akademik, dan kesadaran spesial. Luas juga ya manfaatnya itu. Nah, kalau kita balik lagi kepada pengertian bahwa berenang itu adalah aktivitas bergerak, maka ini nyambung ya. Karena tidak semua bayi itu bisa diajak berenang, bisa dibawa berenang dengan berbagai alasan. Apakah itu orang tuanya tidak tega, apakah fasilitasnya tidak ada, atau misalkan yang lainnya. Karena tadi balik lagi bahwa perkembangan pengertian daripada berenang itu adalah bergerak, artinya ya sudah, anak yang aktif berarti itu memiliki bisa meningkatkan fungsi kognitifnya tadi ya. Manfaat berikutnya, manfaat yang
ketiga itu adalah meningkatkan perkembangan fisik dan mental. Yang seperti apa? Nah, meningkatkan perkembangan fisik dan mental. Jadi ini udah dilakukan studi gitu ya. Ada salah satu universitas di Australia yang melakukan studi selama 4 tahun terhadap lebih dari 7.000 anak-anak yang menyatakan bahwa berenang sejak kecil memiliki kemajuan dalam perkembangan fisik dan mental bila dibandingkan dengan teman sebayanya yang tidak berenang. Logis juga ya. Kenapa? Ketika kita membandingkan perkembangan anak yang tadi aktif bergerak, baik itu berenang ataupun pergerakan yang lain, ketika dibandingkan dengan anak yang pasif, ya pasti akan ada perbedaan, baik itu dalam perkembangan fisik maupun mentalnya. Manfaat selanjutnya yaitu manfaat yang keempat adalah menguatkan fisik. Ya. Manfaat berenang untuk perkembangan bayi yang selanjutnya itu menguatkan fisik. Tidak hanya membantu perkembangan otot dan persendian si kecil saja. Ternyata berenang juga bisa meningkatkan kekuatan jantung, paru-paru, serta mengembangkan otak si kecil tadi, ya. Jadi ketika anak tadi yang kecil itu dibawa rutin berenang, maka ini menguatkan fisik, ya. Bisa untuk kesehatannya tadi, kekuatan jantungnya, paru-paru, serta mengembangkan otak si kecil. Gitu. Kemudian manfaat dari berenang untuk anak ya khususnya ini, yang kelima itu adalah mengurangi risiko tenggelam. Menurut AAF ya, tenggelam itu penyebab utama kematian di antara anak-anak dan balita. Jadi salah satu penyebab kematian untuk anak-anak dan balita itu adalah tenggelam. Banyak sering kita lihat ataupun kita baca ataupun kita lihat ketika menonton berita, anak terbawa arus lah, anak tenggelam di kolam renang lah ya, sampai ditemukan meninggal. Kemudian anak, banyak lah gitu kan kasus-kasus kematian anak-anak yang disebabkan oleh tenggelam tadi ya. Nah, dengan belajar berenang kita bisa mengurangi risiko tenggelam pada anak usia 1-4 tahun, insya Allah ya, namanya ikhtiar kan ya. Nah, ketika kita belajar berenang ini, selain tadi manfaatnya untuk fisik, kita juga kan bisa menjadikan aktivitas belajar berenang ini sebagai ibadah dengan cara tadi ikhtiar untuk supaya bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan air gitu ya. Nah, tadi dengan kita anak diajarkan berenang dari dini, ya diharapkan bisa mengurangi risiko tenggelam tadi ya. Tapi jangan sampai kita merasa, wah anak saya nih udah bisa nih, sering saya bawa berenang, kemudian kita lalai. Artinya ya udah, karena dia udah bisa. Tetap untuk anak-anak di bawah umur itu harus ada dalam pengawasan orang tua. Jangan sampai ketika kita misalkan bermain ke pantai atau misalkan bermain ke tempat renang, kolam renang, karena kita merasa anak kita sudah biasa dibawa diajarkan berenang dari kecil, kemudian kita merasa udah aman gitu. Ya tidak begitu juga, karena tadi anak di bawah umur tetap dalam pengawasan orang tua ya, sekalipun anak itu sudah sering kita bawa ataupun sering kita ajarkan untuk berenang tadi ya.
Berikutnya nomor 6 itu untuk manfaat berenangnya adalah meningkatkan kepercayaan diri ya. Sebagian besar kelas berenang baik itu meliputi elemen seperti permainan air, lagu, dan kontak fisik dengan orang tua atau pengasuh juga instruktur ya. Jadi si kecil itu bisa berinteraksi satu sama lain dan mulai belajar perannya dalam sebuah kelompok. Nah, elemen-elemen ini ditambah dengan kesenangan mempelajari keterampilan baru dan bisa meningkatkan kepercayaan diri si kecil ya. Jadi di saat tadi proses berenang itu anak-anak itu ada kontak fisik ya. Pokoknya hal-hal yang bisa menguatkan kepercayaan diri mereka. Di dalam sebuah penelitian juga yang menyebutkan bahwa anak-anak usia 4 tahun yang sudah belajar berenang pada suatu waktu sejak usia 2 bulan sampai 4 tahun bisa lebih baik beradaptasi dengan situasi baru, lebih percaya diri dan lebih mandiri dibanding yang tidak berenang. Tadi ya, kita balik lagi seperti yang tadi, orang yang beraktivitas dengan orang yang pasif itu akan berbeda ya, tidak bisa disamakan karena tadi kan dengan bergerak akan banyak manfaat, pasif akan ada efeknya gitu. Jadi otomatis ya perkembangannya akan berbeda dengan yang pasif, aktif akan berbeda dengan yang pasif. Kemudian nomor 7, memperbaiki pola tidur. Nah, manfaat berikutnya untuk anak itu ialah memperbaiki pola tidur. Bermain di kolam renang itu membutuhkan sangat banyak sekali energi ya, mau itu untuk bayi maupun juga untuk orang dewasa. Jadi semua aktivitas yang ekstra itu kan biasanya mengakibatkan badan kita itu lelah, ngantuk ya, capek gitu, apalagi untuk anak-anak. Nah, makanya pola tidurnya itu akan lebih diperbaiki atau lebih bagus karena dengan aktivitas fisik yang aktif yaitu tadi akan mengakibatkan kita capek segala macam dan akhirnya ingin cepat-cepat beristirahat atau tidur. Begitupun dengan anak-anak juga orang dewasa. Nah, yang terakhir nomor 8 adalah meningkatkan nafsu makan. Nah, ini untuk anak-anak yang lagi susah makan bisa kita coba ya dengan membawa dia berenang, karena manfaat terakhir yang kita bahas di sini adalah dari berenang itu meningkatkan nafsu makan. Tapi enggak anak-anak juga, dewasa pun sama. Ketika dia udah ada di air atau udah berenang pasti akan merasakan lapar ya. Karena tadi sama seperti halnya dengan memperbaiki pola tidur. Kita beraktivitas enggak di air aja akan menguras tenaga, apalagi di air gitu kan, udah tambah dingin. Kemudian tenaga juga keluar. Ya, puncaknya akan terjadi tadi, nafsu makannya akan lebih bagus gitu ya. Nah, itulah 8 manfaat dari berenang, khususnya untuk bayi ya atau anak di bawah 4 tahun. Nah, untuk orang-orang dewasa pun tidak jauh berbeda manfaatnya, mungkin akan jenisnya yang akan berbeda. Selain untuk anak-anak, kita juga akan bahas manfaat berenang untuk orang tua atau dewasa ya. Pertama di sini manfaat berenang untuk dewasa itu adalah menjaga kesehatan jantung. Nah, salah satu manfaat berenang yang paling populer itu
menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Bahkan ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa olahraga renang dapat meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh dan kemampuan tubuh dalam menggunakan oksigen. Dengan demikian, tidak hanya berdampak kepada kesehatan jantung saja, berenang secara rutin juga baik untuk memelihara fungsi sebagian organ tubuh serta menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Nah, itu manfaat pertama untuk orang dewasa dari aktivitas berenang. Bagus sekali ya, olahraga yang menyehatkan. Berikutnya yang kedua, membangun massa otot. Berbagai gerakan dalam olahraga renang menuntut hampir seluruh otot tubuh untuk bergerak melawan tekanan di dalam air. Ya, pastilah orang yang pernah berenang itu tahu ya, air itu bagaimana tekanan air itu, sehingga badannya itu seluruh otot, pokoknya otot-otot yang ada di badan itu akan feedback tadi akan melakukan perlawanan ataupun terhadap tekanan air tadi. Nah, hal ini yang menyebabkan berenang dapat meningkatkan kelenturan dan massa otot tubuh. Jadi ini nih aktivitas itu ya, atau kondisi itu yang menyebabkan manfaat ataupun yang meningkatkan kelenturannya pada otot tubuh kita. Kemudian berenang juga bisa dijadikan alternatif untuk mengecilkan betis ya. Jadi kalau misalkan kita nih, perempuan misalkan pengen punya betis yang gimana bagus gitu kan, tidak gede kayak cowok misalkan, kan banyak ya yang gede kayak cowok. Ya salah satunya dengan berenang, karena manfaatnya itu untuk mengecilkan betis tadi dan membuatnya itu lebih kencang gitu kan, nggak nggak turun gitu si kulitnya itu, serta membantu membentuk otot dada. Itu ya fungsi daripada olahraga berenang untuk orang dewasa, terutama perempuan ya, mengecilkan betis tadi dan mengencangkan otot-otot dada, membentuk dan menguatkan otot dada. Kemudian yang ketiga itu menurunkan berat badan. Ternyata berenang selama 1 jam dapat membakar sekitar 500-650 kalori. Nah, dari hal itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa berenang adalah merupakan salah satu alternatif, salah satu olahraga untuk menurunkan tadi berat badan ya. Yang mau diet, yang ingin menurunkan berat badan, berarti salah satu olahraganya itu tadi dengan berenang, karena 1 jam berenang itu bisa membakar sekitar 5-650 kalori dalam 1 jam. Berikutnya mengurangi stres. Tadi yang awal saya bilang pada pembahasan manfaat untuk anak-anak, bahwa berenang, bertemu dengan air, bermain di air itu akan meningkatkan kebahagiaan, mood baik kita ya. Karena di sini dijelasin manfaat untuk orang tua yang keempat itu adalah mengurangi stres. Dimana kita tahu ya, stres itu adalah kondisi yang sangat umum dialami oleh hampir semua orang, atau anak-anak ataupun orang tua terutama. Berenang ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasinya, karena dalam sebuah penelitian juga dijelaskan bahwa berenang dapat melemaskan otot-otot tubuh sehingga membuat Anda lebih rileks. Berenang bisa membuat kita lebih rileks gitu ya.
Kemudian manfaat berenang yang kelima untuk orang dewasa itu adalah meningkatkan kualitas tidur, sama ya seperti tadi manfaat untuk anak-anak. Ini pun sama, sudah dilakukan penelitian terhadap penderita insomnia. Nah, ketika dia berenang, dia bisa meningkatkan kualitas tidurnya. Maka dari itu, untuk teman-teman ataupun siapapun yang mengalami masalah terhadap gangguan tidur, cobalah berenang. Karena dengan berenang itu akan meningkatkan kualitas tidur. Tadi sudah dijelaskan ya, banyak sekali alasannya mengapa berenang bisa memperbaiki pola tidur atau kualitas tidur kita. Ya, tadi di manfaat berenang untuk anak-anak sudah dijelaskan. Kemudian yang keenam itu meringankan radang sendi. Banyak sekali ya manfaatnya. Berenang dapat mengurangi rasa nyeri akibat peradangan sendi, sehingga aman dan justru dianjurkan bagi penderita artritis. Melalui penelitian juga disebutkan bahwa penderita osteoporosis yang berenang secara rutin dapat mengalami penurunan nyeri sendi. Ya, ternyata nyeri sendi bisa diobati dengan rutin melakukan olahraga berenang. Ingat ya, berenang itu bergerak. Kalau kita berenang secara pengertian berenang secara familiar, yang sudah kita pahami, berenang itu tadi bergerak di air, berarti tangan dan kakinya harus bergerak. Dan salah satu fungsi dari 7 fungsi itu adalah meringankan radang sendi. Jadi yang memiliki penyakit osteoporosis bisa melakukan aktivitas berenang dengan rutin, dan itu akan berakibat bagus untuk penyakitnya itu ya. Dan yang terakhir adalah mengatasi kondisi saraf kejepit ya. Ternyata berenang juga bisa mengatasi kondisi saraf kejepit, teman-teman ya. Nah, saraf kejepit itu kan dapat menyebabkan penderitanya sulit beraktivitas ya. Kalau yang memiliki tadi itu penyakit saraf kejepit atau sedang mengalami saraf kejepit, itu kan yang mengalaminya itu lebih banyak tiduran gitu karena tadi sulit beraktivitas, jadi lebih banyaknya itu bukan tiduran ya, maksudnya berbaring di tempat tidur. Nah, jika dibiarkan diikutin saja kondisi seperti ini, justru akan melemahkan otot katanya ya. Jadi kadang kan kita mikirnya urut saraf kejepit itu kan sangat sakit sekali ya, dan mengakibatkan kita untuk susah sekali untuk beraktivitas, dan pilihannya itu ya tadi berbaring di tempat tidur. Tapi ternyata hal itu tidak baik juga, karena kalau kita mengambil solusinya dengan seperti itu, hanya akan mengakibatkan otot-otot kita menjadi lemah ternyata ya. Nah, salah satu cara untuk mengatasi saraf kejepit itu ya tadi dengan berenang. Berbagai gerakan dalam berenang bisa membuat otot-otot punggung dan tulang belakang menjadi lebih santai dan rileks ya. Dengan berenang tadi kita bisa lebih santai dan rileks gitu. Jadi otot-ototnya tuh nggak lemah, tetap bergerak, tapi dengan efek-efek yang banyak, manfaat-manfaat yang banyak daripada berenang itu sendiri, justru pada saat saraf kejepit kita coba aktivitas itu akan mengurangi ataupun akan memperbaiki saraf yang kejepitnya. Nah, dari ketujuh manfaat itu kita pun harus maksimal
dengan ada cara-caranya ya. Memang berenang itu dapat memberikan beragam manfaat bagi kesehatan, namun untuk mencegah terjadinya cedera ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Salah satunya apa? Gunakan pakaian renang yang nyaman ya dan pas dengan tubuh, jangan terlalu besar dan jangan terlalu sempit. Kemudian pakailah kacamata renang bila perlu untuk mencegah rasa perih pada mata akibat kandungan klorin di dalam air kolam renang. Kemudian lakukan pemanasan sebelum memasuki kolam renang. Jadi jangan langsung nyemplung aja, jangan langsung terjun bebas gitu ke kolam renang, tapi harus ada pemanasan dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, sediakan dan konsumsi air minum secara teratur di sela-sela waktu renang. Jadi kita jangan lupa waktu, lupa segalanya. Ketemu dengan air lupa segalanya, seru. Tapi kita harus mengkonsumsi air minum. Jadi berenang berapa menit atau misalnya berapa menit ya kita minum dulu lah gitu, minimal minum. Jadi secara teratur ketika kita berenang, jangan lupa diri ya. Dan yang terakhir, berenang dengan pendinginan ya. Jadi tadi ada pemanasan, dan terakhir ketika kita udah mau selesai berenang, kita pun ada aktivitas pendinginan ya, seperti olahraga yang lain. Pertamanya ada pemanasan, yang terakhir sebagai penutup ya harus ada pendingin gitu. Nah, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini pada di channel Jaki dan Bara. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, dan semoga kita selalu dilindungi sama Allah, diberikan kesehatan, keberkahan, dan diampuni segala dosa kita. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.